Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rafa Senabani. Kali ini saya sedang berada di Museum Wayang Banyumas, tepatnya di Kota Lama Banyumas. Oke, kali ini saya akan mengajak teman-teman apa saja sih koleksi yang ada di Museum Wayang Banyumas ini. Untuk selengkapnya, ayo ikuti saya. Oke teman-teman sekalian, kali ini saya sedang berada di dalam Museum Wayang Banyumas. Kali ini saya akan membahas tentang siapa sih tokoh di balik permainan wayang tersebut. Oke, di sini kita bisa melihat ada dalang di balik suatu jalannya cerita wayang, yaitu yang bernama Pak Sugito Purbacatira, lahir di Banyumas 19 September 1940 dan wafat di Banyumas 10 September 2016. Ya, jadi ini adalah seorang tokoh dalang atau pemain dari jalannya cerita wayang tersebut. Seperti itu, teman-teman. Nah, Ki Sugito Purbacatira ini atau yang sering akrab dengan sapaan Dalang Gito merupakan putra daerah yang membawa pengaruh besar dalam dunia seni, khususnya di Banyumas Raya. Beliau memiliki guru dalam dunia pendalangan, di antaranya adalah Ki Nartosabdo dari Semarang dan Ki Surono dari Banjarnegara. Tidak dipungkiri Ki Sugito ini merupakan Trahing Kusuma Rembesing Madu yang bermakna bukan keturunan sembarang orang. Bapaknya adalah Ki Niswan Hadi Wiseno yang merupakan dalang yang sangat laris pada masanya, kisaran era 1930 sampai dengan 1970. Keterampilannya dalam oleh berkeliran memang tidak diragukan lagi. Suluknya menjadi ciri khas Banyumasan, terutama pada santunan yang diiringi dengan seluruh instrumental gamelan. Garap sabet wayang, beliau menjadi pelopor di Banyumas sebagai dalang Banyumas yang terampil menjukir balikan wayang sabet sangat kepura-puran, Gatot Kaca, Gendiran, dan sastra perkeliran pun sangatlah mirip dengan Ki Nartosabdo. Tidak hanya terampil di panggung, Ki Sugito merupakan ahli dalam pembuatan wayang kulit. Beliau menggambar, desain, lalu mencoret kulit, natah, ngungking, dan ngeluk wayang sendiri. Dengan keahliannya dalam keanggotaan Senawangi Sekretariat Nasional Wayang Indonesia, Ki Sugito merupakan dewan pembina dalam organisasi tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya saya sedang berada di alat pembuatan wayang ya. Di sini kita lihat, kita bisa lihat ada palu ya. Tapi di sini disebutkan namanya yaitu ganden, yaitu suatu palu yang digunakan untuk pembuatan pahatan tersebut ya. Kalau kita bisa lihat di sini alat pahatannya ini seperti paku ya teman-teman, tapi di sini ini untuk alat dalam pembuatan wayang. Nah, alasnya ini ada namanya teman-teman, yaitu pandukan. Nah, alat ini digunakan sebagai alas untuk memahat. Pandukan pada umumnya dibuat dari kayu sawo atau kayu ketos. Seperti itu teman-teman. Ya, untuk gimana keseruan selanjutnya, mari ikuti saya. Check it out. Nah, oke teman-teman. Tadi setelah saya perkenalkan dalang dari dibalik jalannya cerita wayang dan pembuatan wayang, sekarang saya akan menunjukkan di sini ada teater ya, atau disebut juga jalan tempat untuk menampilkan suatu pertunjukan wayang. Oke, bisa dilihat teman-teman. Di sini ada beberapa alat ya yang mempengaruhi jalannya suatu cerita wayang. Dan di sini ada beberapa alat-alat seperti bonang barung, selentem, gender penerus, gender barung, dan lain-lain yang pada intinya semua ini untuk menjalankan suatu cerita perwayangan untuk menampilkan jalannya sebuah cerita. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, di video terakhir ini saya akan membahas singkat tentang sejarah perwayangan di Museum Wayang Banyumas serta nilai-nilai keberagaman yang dapat kita pelajari dari budaya wayang. Wayang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia
yang berkembang sejak masa Hindu, Buddha. Di Banyumas, kesenian wayang memiliki ciri khas tersendiri baik dari bentuk tokoh, bahasa, maupun gaya pementasannya. Museum Wayang Banyumas menjadi tempat penting untuk melestarikan berbagai koleksi wayang sekaligus mengenalkan sejarah dan perkembangan seni wayang kepada masyarakat. Salah satu hal menarik dari budaya wayang adalah adanya proses akulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal. Pada masa penyebaran Islam di Pulau Jawa, para ulama, khususnya Wali Songo seperti Sunan Kalijaga, memanfaatkan wayang sebagai media dakwah. Unsur-unsur budaya lama seperti cerita Mahabharata dan Ramayana tetap dipertahankan karena sudah dikenal masyarakat. Namun, para wali memasukkan nilai-nilai Islam seperti ajaran tauhid, akhlak mulia, kejujuran, kesabaran, dan pentingnya berbuat baik kepada sesama. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima ajaran Islam tanpa harus meninggalkan budaya yang telah mereka kenal sebelumnya. Selain itu, pelestarian budaya wayang juga melibatkan peran lintas agama dan lintas keyakinan. Di Museum Wayang Banyumas, pengunjung berasal dari berbagai latar belakang agama, suku, dan budaya. Banyak seniman, budayawan, akademisi, serta masyarakat umum bekerja sama dalam menjaga dan melestarikan kesenian wayang tanpa memandang perbedaan agama. Bentuk toleransi yang terlihat antara lain adalah saling menghargai tradisi, bekerja sama dalam penyelenggaraan pertunjukan atau pameran budaya, serta bersama-sama menjaga warisan budaya sebagai identitas bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dapat menjadi sarana untuk mempererat persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Sebagai seorang muslim dan mahasiswa, terdapat banyak pelajaran etis atau akhlak yang dapat diambil dari keberagaman di sekitar Museum Wayang Banyumas. Salah satunya adalah sikap toleransi, yaitu menghargai perbedaan keyakinan, pendapat, dan budaya yang ada di masyarakat. Selain itu, kita juga belajar untuk bersikap saling menghormati, bekerja sama, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai tersebut dapat diterapkan dengan cara menghormati teman yang berbeda agama atau budaya, tidak merendahkan tradisi orang lain, menjalin kerjasama tanpa membedakan latar belakang, serta ikut melestarikan budaya daerah sebagai bentuk rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Oke, teman-teman, di penghujung video saya ini, saya mengambil kesimpulan bahwa saya sangat banyak sekali ngambil pelajaran dari tidak sekedar melihat wayang-wayang saja, akan tetapi di balik pembuatan wayang, acara wayang itu ada prosesnya, seperti dari mulai pemerannya, pemainnya, terus dalang dari di balik wayang tersebut, alat-alatnya, dan dari segi permainannya juga ada aturannya tersendiri. Jadi dari proses-proses tersebut saya tahu bahwa dari wayang ini banyak sekali kesimpulan-kesimpulan atau pelajaran-pelajaran yang banyak sekali saya ambil dari Museum Wayang Banyumas ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari perjalanan saya di dalam Museum Wayang Banyumas. Mungkin di video ada salah kata atau kurang enak dalam penyampaian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carita nekang wayang purwa, Satria Pandawa, Satria Kurawa, Kang Hawa Tasura, Parwata Asura, Ambetur Angkoro, Demagat Yusiro, Kapondo Dineka, Kapusian, Muhammad